ini jadi nambah. Iya. Nah, jadi indikatornya ketika umpamanya orang tidak mempunyai rumah itu akhirnya muncullah nanti tempat-tempat pemukiman kumuh dan lain-lain. Dan tentu program sejuta rumah ini itu rumah FLPP ini menjadi bagian. Jadi program rumah subsidi yang ditangani oleh pengembang itu menjadi bagian dari program sejuta rumah. Kan dengar juga kan ya, ada perumahan orang bedah rumah, ya. Ada rumah untuk nelayan, rumah untuk suku anak dalam, itu bagian dari program sejuta rumah. Ada juga rusunawa, itu juga bagian dari program sejuta rumah. Jadi yang dari segmen yang kami dari angka backlog tadi itu paling banyak kami cuma bisa menyentuh sekitar 40-50% ya. Karena produk yang kami jual atau yang kami tawarkan itu memang masih berbasis pembiayaan oleh perbankan. Jadi di situ nanti akan dinilai kemampuan dari masyarakatnya, terus belum lagi bankable apa tidaknya dari si konsumen tersebut. Nah, ini mungkin ngobrolin masalah rumah subsidi dari tadi ya, Mas Eko ya. Benar. Nah, ini kita ada video singkat juga nih yang udah disiapin sama Ya. Silakan. Ada video singkat juga yang mungkin bisa dilihat dulu sama Tribuners. Seperti apa sih rumah subsidi itu? Iya. Ya, Spesifikasinya. Spesifikasi segala macamnya, terus program pemerintahan yang tadi seperti udah dijelaskan sama Remon, yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Iya. Lama banget sih. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat dulu ini kita akan tayangkan jadi buat semuanya. Silakan bisa menyaksikan dulu. Ini ada sedikit video yang akan kita tampilkan di live langsung ya di tiga sosial media kita. Ya, langsung aja. Pantengin dulu nih video berikut ini. Ya, check it out. Pemerintah tiap tahun diharapkan pemerataan akses akan rumah murah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terpenuhi. Pembangunan akses rumah murah terrealisasi pada tahun 2016 sebanyak 805.169 unit. Harga rumah subsidi tahun 2017 adalah Rp123 juta sampai Rp193 juta. Syarat mendapatkan rumah subsidi adalah memiliki penghasilan per bulan maksimal 4 juta untuk rumah tapak dan 7 juta untuk rumah susun. Program ini diperuntukkan untuk kepemilikan rumah pribadi pertama. Sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya program 1 juta rumah dari pemerintah tiap tahun, diharapkan pemerataan akses akan rumah murah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terpenuhi. Pembangunan akses rumah murah terrealisasi pada tahun 2016 sebanyak 805.169 unit. Harga rumah subsidi tahun 2017 adalah Rp123 juta sampai Rp193 juta. Syarat mendapatkan rumah subsidi adalah memiliki penghasilan per bulan maksimal 4 juta untuk rumah tapak dan 7 juta untuk rumah susun. Program ini diperuntukkan untuk kepemilikan rumah pribadi pertama. Belum pernah menerima fasilitas pembayaran perumahan dari pemerintah, rumah difungsikan sebagai tempat tinggal pribadi, telah memiliki pekerjaan dan telah berstatus pegawai tetap, serta memiliki nomor pokok wajib pajak. Atasi ketimpangan daerah dengan pemerataan infrastruktur. Oke. Nah, jadi Udah lihat nggak videonya? Udah lihat lah ya videonya ya, semuanya ya. Dan tadi ada sedikit gambaran ya, tentang rumah subsidi. Ya. Ini mungkin juga buat Tribunan semuanya yang di depan live hari ini pengen nanya-nanya rumah subsidi gimana, cara dapetinnya seperti apa. Benar sekali. Nah, nanti silakan boleh ikutan langsung komentar kita di Instagram, di fanpage, di Facebook, dan di YouTube kita. Tribun Jambi kabeh pokoknya. Semua ya. Oke. Ini udah banyak banget yang udah ikutan join nih, Bang Remon. Ya, Acam. Tadi udah banyak video tadi merupakan informasi dasar di mana tadi dijelaskan apa itu program sejuta rumah. Jadi atas dasar itulah pemerintah membuat program sejuta rumah.
Jadi REI merupakan mitra atau bagian mitra dari pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Jadi saat ini REI merealisasikan sekitar 70% dari program anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terus di Jambi seperti apa? Jadi di Jambi, REI Jambi juga mempunyai komitmen dalam mensukseskan program tersebut. Jadi memang sekitar 80% anggota REI itu bergerak di penyediaan rumah subsidi. Jadi mau nggak mau kegiatan kawan-kawan itu juga dalam rangka mensukseskan program rumah subsidi. Tentu kita berharap kontribusi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Nah, itu ya. Jadi tadi udah dijelasin ya Tribuners ya. Jadi ada 70% sudah yang diusahakan terrealisasi sama teman-teman REI ya. Dan mungkin ini kita mau nanya lagi nih Bang. Ini ada yang pengen tahu juga nih, mungkin teman-teman semuanya juga pengen tahu nih. Mungkin untuk target REI menyalurkan rumah subsidi tahun ini seperti apa? Apakah terbentur dengan pandemi COVID-19 ini, Bang? Benar, karena yang kita tahu kan pandemi ini saat ini jadi momok banget nih buat semua bisnis. Bagaimana kalau dengan bisnis properti sendiri gitu, Pak? Ya. Dari awal sejak bulan Maret kemarin bahwa secara umum semua industri perekonomian rontok akibat pandemi ya. Jadi termasuk sektor properti. Jadi kalau ketika krisis itu yang paling kena pertama itu ya sektor properti. Dan bangkitnya juga paling terakhir itu. Jadi properti itu kalau ada krisis kenanya duluan, bangkitnya kami paling terakhir. Paling terakhir ketika ekonomi telah tumbuh, daya beli mulai muncul lagi, baru industri properti mulai agak stabil lagi. Tapi walaupun begitu, sektor ini masih bagus, masih untung karena masih ditopang oleh keberlanjutannya program 1 juta rumah. Rumah Susi. Program ini diperuntukkan untuk kepemilikan rumah pribadi pertama. Belum pernah menerima fasilitas pembayaran perumahan dari pemerintah. Rumah difungsikan sebagai 40%-nya itu untuk unit-unit rumah yang kelas jualan rumahnya tuh rumah yang langsung ke end user. Biasanya kan pasar propertinya itu kan sekitar 20% sampai 25% itu pasar investasi ya. Sekarang pasar investasi itu relatif tidak ada, tapi pasar untuk kepemilikan orang beli untuk ditinggalin itu juga masih ada. Jadi alhamdulillah di Jambi 80% industri propertinya ditopang oleh rumah subsidi. Jadi setidaknya geliat aktivitas dari kawan-kawan di bidang properti masih ada nafas lah di tengah pandemi ini gitu lah. Tentu macam-macam juga yang dilakukan ya. Kalau untuk rumah-rumah komersil dan lain-lain supaya konsumennya tertarik membeli, mau nggak mau kawan-kawan kasih promo, kasih diskon dan lain-lain ya. Siap. Oke, berarti udah sekitar 80% Bang ya tersalurkan ya untuk rumah subsidi ya. Kalau untuk sampai saat ini, kalau untuk realisasinya masih 80%. Kalau yang 80% tadi dalam hitungan saya itu dalam 1 tahun itu kalau realisasinya itu sekitar 80%. Jadi pada saat pandemi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat umum atau masyarakat Jambi untuk membeli properti, Acong. Jadi kalau Acong, Mas Eko sekarang saatnya beli rumah karena diskonnya banyak. malah nggak rugi ya Bang Ramon ya. Malah nggak rugi ya. Sekarang saatnya karena diskonnya banyak pasti. Karena masing-masing pengembang sekarang untuk bertahan hidup kan harus jualan, Acong.
Benar. Iya kan? Kata-kata orang kan pada saat ini kan kita bisa bertahan hidup aja sudah syukur. Itu mah nggak usah dipikir dulu katanya. Ya. Nah, jadi buat Tribuners mungkin yang kebanyakan kan mungkin masih banyak yang nahan diri ya. Tapi jangan salah paham. Justru ini tema yang sudah kita bahas, investasi properti saat ini. Jawabannya adalah belilah sekarang karena sangat menguntungkan karena banyak diskon dari para developer. Benar ya Bang ya? Iya. Benar ya Bang ya. Berarti ya ini salah satu keuntungan di tengah pandemi. Jadi kalian yang bingung, khususnya bagi kalian yang belum punya rumah, saatnya lah saat ini jangan banyak mikir lagi mungkin karena ini ada kesempatan datang dari khususnya ini mungkin anggota-anggota betul. Memberikan promo-promo menarik selama pandemi ini. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak potongan mungkin atau promo menarik lainnya yang bisa diberikan dari developer. Iya. Jadi silakan bisa cari di area mana aja di Kota Jambi ini udah ada ya. Perumahannya ada Mutiara Selatan. Ya. Itu saya kenal tuh yang punya Mutiara Selatan tuh ya. Ya tuh ya terus kayak perumahan apa lagi ya? Banyak lah ya banyak perumahan ya. Banyak yang lagi bangun-bangun juga nih. Benar. Dan ya. Oke. Rumah siapa ya? Rumah kita berdua itu Mas. Oke, Bang Ramon, kita lanjut lagi nih. Ini ngelihat perkembangan properti kan kayaknya dari tahun 2014 untuk FLPP rumah sejuta rumah tadi. Untuk perkembangannya ngelihat kita flashback dulu 5 tahun ke belakang ini seperti apa Bang? Untuk perkembangannya dari tahun ke tahun selama 5 tahun ke belakang ya. Kita berbicara ke belakang. Memang dari program dari 2014. Jadi 2014 itu awal dari krisis juga ya, karena di 2014 itu properti secara umum krisis. Oke. Ya, kita kan flashback dulu ya. Jadi 2014 kan kita krisis itu daya komoditi turun, daya beli masyarakat turun, sehingga kami merasakan di 2014 penjualan menurun. Ketika daya beli menurun, tentu banyak orang mampunya cuma beli rumah subsidi. Nah, jadi kalau dulu di bawah 2014 itu pembelian rumah komersil lebih banyak daripada rumah subsidi. Kalau sekarang rumah komersilnya paling tinggal 15% dari total penjualan rumah secara keseluruhan. Jadi 2014 orang krisis, program sejuta rumah ada, sehingga program ini tumbuh karena segmennya pas, kemampuan masyarakat pas, sehingga di Jambi pun sektor ini juga tumbuhnya juga makin baik. Kalau saya nilai secara umum kawan-kawan atau pengembang-pengembang Jambi dalam melayani program sejuta rumah, saya lihat spesifikasi atau bangunannya juga cukup baik secara nasional. Jadi kalau saya ada event-event nasional, kami cukup berbangga diri dengan produk-produk yang disediakan oleh kawan-kawan di Jambi ini. Jadi rumah subsidi Jambi itu relatif lebih baik daripada daerah lain. Itu aja. Oke, ya mungkin mau tahu juga nih, karena mereka yang sudah punya uang, tapi mungkin menahan diri nih Bang, pengen beli rumah subsidi misalnya, tapi mereka bingung beli rumah subsidi ini kan pakemnya ada nih, spesifikasi pakemnya ada, bagaimana? Nah mungkin Bang Raymond bisa sampaikan nggak spesifikasi rumah subsidi itu seperti apa? Mungkin ya yang kita tahu pintunya seperti ini bahannya, atau ada plafon, ada keramik. Nah, mungkin bisa secara gamblangnya Bang Ramon sampaikan. Jadi kalau spesifikasi dasar rumah subsidi itu minimalis sih, artinya ada atapnya, ada lantainya, ada dindingnya, itu kira-kira. Ada rumah kan, ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya. Itu minimumnya. Dan dalam hal ini nggak ada spesifikasi khusus apakah harus ada plafon, apakah harus ada keramik. Oke. Di situ cuma diatur masalah struktur bangunan. Kalau untuk spesifikasi arsitekturnya nggak ada. Tapi